Beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini. Bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Kalau Anda cermati di media sosial, terutama di X ya, itu sampai hari ini potongan-potongan video dari Presiden Jokowi ketika meresmikan beberapa proyek di IKN Ibu Kota Nusantara yang berkaitan dengan konsorsium para taipan besar di Indonesia di bawah kendali atau di bawah pimpinan Aguan itu masih berseliweran di media sosial ini ya, dan kebanyakan mereka kemudian menilai bahwa ini semua apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu ya sekedar ngibul saja gitu atau omdo. Kenapa? Karena memang kalau kita menyimak dari video-video potongan-potongan video itu terlihat sekali bahwa Pak Jokowi pada waktu itu kan membanggakan bahwa dengan datangnya para investor lokal di IKN itu bukan berarti kata dia itu Pak Jokowi itu kesulitan untuk mencari investor dari luar negeri, tapi justru katanya dia tidak mau disalahkan karena investor dalam negeri atau investor lokal itu juga duitnya banyak, dan kenapa kok tidak diajak, kenapa Pak Jokowi kemudian malah keliling dunia untuk menawarkan itu ke investor asing. Nah, yang jadi persoalan kan kemudian muncul wawancara Aguan yang menjadi ketua konsorsium itu, ini pemilik Pantai Indah Kapuk II, yang mengaku bahwa ya mereka itu masuk ke IKN itu karena diminta oleh Pak Jokowi dan mereka itu berniat menyelamatkan wajah Pak Jokowi. Ya, jadi itulah kenapa sekarang para netizen menilai bahwa Pak Jokowi itu ngibul gitu. Memang ketika tiba-tiba investor lokal menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi ini kan pada akhir tahun 2023 itu kemudian masuk ke IKN dan investasinya pada waktu itu disebut sampai 20 triliun yang terdiri dari 10 grup-grup usaha besar. Orang jadi bertanya-tanya, kemana aja mereka selama ini gitu kan, mereka sebagai pengusaha pasti penciumannya sangat tajam. Jadi kalau lihat ada peluang proyek, ada cuan di sana ya mereka pasti segera masuk. Tapi setelah ribut-ribut bahwa tidak ada investor yang masuk ke sana, investor asing yang masuk ke sana, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR pada waktu itu, Basuki Hadi Mulyono, kok tiba-tiba sekarang ini mereka rame-rame masuk ke situ, ada apa? Nah, sekarang kita mulai tahu dengan pernyataan dari Aguan itu, mereka masuk ke sana itu bukan karena melihat prospek dari IKN, tapi ya karena mereka itu bahasanya menyelamatkan muka Pak Jokowi. Tapi biasanya mungkin ini kalau dalam bahasa anak-anak gaul disebutnya sebagai ini ya jatah preman lah gitu ya, karena dia dalam tekanan, atau sebenarnya banyak juga pengusaha-pengusaha itu kalau dengan para penguasa kan nggak usah ditekan lah, mereka justru tahu gitu, mereka ketika menyelamatkan wajah Pak Presiden itu kan mereka pasti nanti akan dapat kompensasi. Dan benar saja kan dari 10 konsorsium yang masuk ke IKN itu Agung Sedayu Group dapat kompensasi berupa PSN di Pantai Indah Kapuk II. Kemudian Sinarmas yang malah lebih duluan ketimbang Aguan ini menempatkan orang-orangnya di IKN itu juga mendapatkan kompensasi berupa PSN untuk Bumi Serpong Damai. Nah, tapi saya itu nggak terbiasa cuma lihat potongan-potongan video ya yang nyebar di media sosial.
saya biasanya mencari sumber aslinya karena ini bisa dia konteksnya nanti berbeda kalau kita mendengar potongan-potongan itu ya. Meskipun banyak yang benarnya, tapi kan sering sekali kita disalahkan, termasuk soal potongan video Miftah yang menghina tukang es itu kan mulai para pendukung Miftah mulai dibalik ini siapa yang menjadi yang memotong-motong video itu yang menjadi penyebab sehingga heboh. Saya menemukan video aslinya itu setidaknya ada 2 video dan ini saya ambil dari Setpress YouTube ya sebutnya begitu ya. Ini punya sekretariat Istana Presiden ya. Yang pertama itu pada tanggal 21 September 2023 pada waktu itu ini yang pertama kali groundbreakingnya ya ini Hotel Nusantara dan di situ Pak Jokowi itu menyatakan bahwa nggak mungkin orang-orang seperti Aguan TS ini mau masuk kalau tidak lihat cuan ada di IKN. Coba kita simak ya pidato lengkapnya, ini agak panjang, jangan di skip supaya Anda tahu konteksnya. Kalau bandara nanti di sini selesai, Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit. Betul Pak Bambang? Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini. Dan kita harapkan juga nanti di bulan Juli maksimal, awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan. Karena 2 ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi 2 ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak Pak, ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab, di sini banyak yang punya duit Pak. Pasti ada yang berbicara seperti itu. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, Pak saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih dulu-dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali 2 kali loh. Inilah yang nanti akan membawa lokomotif pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu. Beliau-beliau ini kan orang yang sangat sibuk, sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini, pasti juga mau nonton beneran enggak sih Nusantara ini, bagus enggak sih Nusantara ini, pasti akan memastikan itu. Dan enggak mungkin beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau enggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Menanamkan, datang menanamkan, modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Hari ini akan kita groundbreaking Hotel Nusantara, bintangnya bintang 5, bukan bintang 4 Pak Menteri. Bintang 5.
Hotel Nusantara Bintang 5 hari ini. Kemudian besok akan di groundbreaking lagi, ada induk grosir, ada rumah sakit, ada hotel lagi, dan juga ada training centernya PSSI, yang juga akan kita groundbreaking. Ada nanti nggak tahu 6 atau 8 lapangan bola di sini. Langsung dan selesai kira-kira 6 bulan. Dan didanai langsung oleh FIFA. Tadi jelas ya, dari situ kelihatan sekali kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ngerti, orang bisnis yang nggak mungkin mereka mau masuk begitu saja kalau nggak ada prospek bisnisnya. Ini kan mestinya, ini cara berpikirnya Pak Jokowi itu kan berpikir orang apa ya, sales perumahan gitu ya, yang ngomong bahwa ini orang pada beli berbondong-bondong, harganya sebentar lagi naik, dan itu sering disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi mungkin yang Pak Jokowi lupa, para investor besar itu bukan kayak investor kecil atau orang yang mencari rumah gitu, yang apalagi rumah-rumah perdana buat para pasangan muda misalnya, gampang sekali digoda dengan iming-iming semacam itu. Para investor besar ini mereka itu orang yang punya intelijen bisnis. Jadi dan kemudian kalkulasinya sangat jelas. Jadi sekarang kita pahamkan mengapa kemudian Aguan itu masuk ke sana, ya karena dia ingin menyelamatkan wajah Pak Jokowi saja, karena tidak ada investor yang masuk dan masa jabatannya sudah mau berakhir. Nah, yang kedua, ini saya menemukan video tanggal 1 November 2023. Jadi ya beberapa pekan berikutnya ketika Pak Jokowi meresmikan investasi milik Pakuwon. Dan yang di sini ini menarik nanti karena Pak Jokowi jelas-jelas di situ menyatakan bahwa sebenarnya peminat dari luar negeri itu berjibun. Sama seperti sebelumnya dia selalu menyatakan bahwa peminat itu sampai oversubscribe. Tapi kata dia, saya nggak mau dikomplain oleh pengusaha dalam negeri. Makanya saya harus utamakan dulu pengusaha di dalam negeri. Itu kata Pak Jokowi. Coba kita simak ya pidatonya. Pagi tadi saya sudah mencoba yang jalan tol baru, sudah tembus. Jalan tolnya sudah tembus. Dan waktu yang ditempuh nanti kurang lebih 45 menit dari Balikpapan ke Nusantara. Jalan tolnya sangat lebar. Berapa meter, Pak Menteri? 3 lane kanan, 3 lane kiri. Artinya kayak tol Jagorawi, segede itu kira-kira. Akan selesai nanti kira-kira di bulan Juni 2024. Setelah itu, pagi tadi kita juga baru groundbreaking airport Bandara Nusantara, yang anggarannya kita akan keluarkan 4,2 triliun rupiah. Nanti juga akan selesai kira-kira bulan Juni 2024 dan bisa didarati oleh pesawat-pesawat badan lebar. Kalau dua ini selesai, jalan tolnya rampung, airportnya selesai, saya yakin kalau yang terlambat memulai investasinya di ibu kota Nusantara, Bapak Ibu akan ketinggalan. Karena seperti hari ini, saya kira saya sangat mengapresiasi PT Pakuwon yang sudah merancang bangunan seperti kita lihat untuk apartemen, untuk hotel, untuk mall. Saya yakin kalau semuanya memulai dan jalan airport itu selesai, akan berbondong-bondong investor datang ke Nusantara. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, dahulukan dulu investor dalam negeri. Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus yang dari luar. Karena sudah beberapa bulan yang lalu dari Singapura ada 130 investor datang.
Coba dari Singapura jauh-jauh ke sini melihat kalau nggak berminat untuk apa. Kemudian dari Korea 30 orang, dari Jepang juga 30 orang, dari Malaysia, dari Uni Emirat Arab. Tapi kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada kepala otorita, rem untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa juga dijoinkan dengan yang dari dalam. Sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi. Tapi biasanya kalau yang dari luar, misalnya dari Uni Emirat Arab, mintanya langsung satu blok. Ini satu blok untuk financial center kami yang garap, total. Terus nanti yang di dalam negeri mau dapat apa. Sehingga saya senang ini PT Pakuwon sudah mendahului membangun dan saya sangat menghargai, mengapresiasi dan kita harapkan ini akan memberikan gelombang yang lain yang tadi juga Bapak Kepala Otoritas sudah menyampaikan bulan Desember saya diperintah untuk ke sini lagi karena akan ada groundbreaking berapa Pak? Apa? Kira-kira? 8-9 lagi yang baru akan memulai dan kita berharap ini akan terus meramaikan ibu kota Nusantara kita. Jadi luar biasa sekali ya Pak Jokowi itu pede banget ya di tengah situasi seperti itu dia masih bisa dalam bahasanya netizen saya menyebutnya gitu ngibul gitu atau omon-omon mengaku bahwa investor dari asing itu bejubel sementara atau berbondong antri tapi kemudian karena dia ingin mengedepankan dulu bisnis dalam negeri makanya yang diberikan adalah untuk pengusaha lokal dulu. Padahal kan jelas pembantunya sendiri yang membangun infrastruktur dasar di IKN yakni Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR pada waktu itu yang sekarang menjadi Ketua Otorita IKN menyatakan bahwa nggak ada satupun investor asing yang masuk. Dan pada waktu itu kan juga kita sempat dihebohkan ya. Waktu itu disebut ada 10 investor yang masuk di IKN itu. Datanya pada waktu itu grup-grup besar, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, Wings Group, Adaro, kemudian Barito Pacific, Mulia Group, sampai Astra Group. Nah pada waktu itu heboh bahwa Wing Group dan Jarum Group itu cabut dari investasi, dari investor, dari konsumsi investor yang dipimpin oleh Aguan itu. Pada waktu sangat heboh, bahkan sampai Bahlil itu Menteri Investasi pada waktu itu membantah bahwa memang sejak awal Jarum dan Wings Group itu tidak termasuk dalam daftar investor. Belakangan kemudian Wings Group dan Jarum Group itu memberikan penjelasan bahwa mereka memang bukan investor di sana, mereka jadi secara bisnis gitu. Mereka lebih pada memberikan dana CSR-nya ya. Jadi dana sosialnya lah untuk di sana untuk membangun botanical garden. Jadi ini semacam jatah preman lah dia tahu bahwa dia nggak di situ tidak prospektif kan lagian juga bisnisnya berbeda ya. Jarum dan Wings Group itu di situ. Jadi mereka itu ya supaya dianggap tidak akomodatif terhadap keinginan Pak Jokowi, mereka tetap memberikan dana CSR-nya untuk membangun botanical garden. Nah, mereka menyatakan mereka memang tidak masuk dalam bisnisnya itu. Pertanyaannya sekarang, kalau seperti kata Aguan itu, mereka itu hanya menyelamatkan wajah presiden, bagaimana dong nasib dengan investasi-investasi yang mereka sudah tanamkan? Kan ada hotel, ada apa yang sudah di groundbreaking di sana, bahkan ada rumah sakit dan sebagainya. Padahal sampai sekarang pun pemerintah itu belum memberikan sinyal pasti kapan IKN itu akan ditempati atau bahkan sebenarnya apakah IKN itu akan diteruskan atau tidak kan karena soalnya pemindahan ASN-nya saja mundur lagi ya mundur terus dan Pak Prabowo katanya ini katanya juga ya baru akan menempati tanah di IKN itu pada 17 Agustus 2028. Jadi kalau dari video-video yang tadi itu menurut Anda terlalu berlebihan nggak kalau para netizen itu nyebutnya bahwa Pak Jokowi itu ngibul dan bahkan disebut sebagai raja ngibul. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.